Halo semuanya, kembali lagi di informasi terkini. Sekarang kita akan membahas sebuah informasi yang berasal dari haibunda.com yang berjudul "Tak ada lagi penjurusan IPA, IPS, Bahasa di kurikulum baru. Ini gantinya, Bun." Kurikulum pendidikan untuk siswa sekolah tingkat tinggi akan berubah, Bunda. Hal tersebut pun sudah diungkap oleh Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek, yakni Anindito Aditomo. Katanya, kedepannya sekolah dapat menggunakan kurikulum prototipe sebagai alat untuk melakukan transformasi pembelajaran. Kurikulum prototipe tidak disebut sebagai kurikulum 2022 karena pada tahun 2022 sifatnya opsional, kata Nino dikutip dari Detik.com pada Selasa 21 Desember 2021. Kurikulum prototipe hanya akan ditetapkan di satuan pendidikan yang berminat untuk menggunakan sebagai alat untuk melakukan transformasi pembelajaran, lanjutnya. Kemudian Nino juga memaparkan bahwa kurikulum prototipe dirancang untuk memberi ruang lebih banyak bagi siswa. Ini tentunya sangat berguna untuk mengembangkan karakter dan kompetensi. Di jenjang SMA, sambungnya, hal ini berarti memberi kesempatan pada siswa untuk menekuni minatnya secara lebih fleksibel. Tak hanya itu, Nino juga menambahkan bahwa alih-alih dikotakkan ke dalam jurusan IPA, IPS maupun bahasa, siswa kelas 11 dan 12 akan boleh meramu sendiri kombinasi mata pelajaran yang sesuai dengan minatnya. Misalnya, siswa yang ingin menjadi insinyur akan boleh mengambil matematika lanjutan dan fisika lanjutan tanpa mengambil biologi. Ia boleh mengkombinasikan itu dengan mata pelajaran IPS, bahasa, dan kecakapan hidup yang sejalan dengan minat dan rencana karirnya, kata Nino mencontohkan. Dalam penentuan kombinasi mata pelajaran yang akan diambil tentunya melibatkan peran guru BK, sehingga siswa dapat bimbingan dan tak bingung. Ada Kepmen atau Keputusan Menteri tentang sekolah penggerak yang menjelaskan kurikulumnya, imbuhnya. Gambaran kurikulum prototipe dijabarkan dalam Keputusan Mendikbudristek nomor 162/M/2021 tentang sekolah penggerak. Beberapa poin kurikulum prototipe diantaranya sebagai berikut. Kelas 10 mata pelajaran sama dengan di SMP. Siswa kelas 10 akan mengikuti mata pelajaran atau mapel umum yang sama dengan di SMP. Sekolah dapat menentukan pengorganisasian pembelajaran IPA atau IPS. Contoh, muatan IPA atau IPS terintegrasi. Misal, mapel fisika, kimia, dan biologi dipadukan dalam satu tema menjadi problem-based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Muatan IPA atau IPS bergantian diajarkan di blok waktu terpisah. Jadi, fisika, kimia, dan biologi dipisah jam pelajarannya. Diikuti unit pembelajaran inquiry yang mengintegrasikan muatan IPA atau IPS tersebut. Muatan IPA atau IPS diajarkan paralel, misalnya mapel fisika, kimia, dan biologi diajarkan secara reguler di jam pelajaran yang sama setiap minggu. Lalu diikuti dengan unit pembelajaran inquiry dari integrasi muatan IPA atau IPS tersebut. Proporsi beban belajar di SMA terdiri dari pembelajaran intrakurikuler dan 25-33% proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Mata pelajaran kelas 10 sebagai berikut. Pendidikan agama atau kepercayaan dan budi pekerti atau sesuai keyakinan dan kepercayaan. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, IPA, fisika, kimia, biologi, IPS, sosiologi, ekonomi, sejarah, geografi, bahasa Inggris, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, informatika, pilihan minimal 1, seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari, prakarya, muatan lokal. Kelas 11 dan 12 tidak ada jurusan IPA, IPS, dan bahasa.
Kelompok mata pelajaran di kelas 11 dan 12 dibagi menjadi 5 kelompok utama, yaitu 1. Kelompok mapel umum wajib diikuti semua siswa SMA. 2. Kelompok mapel matematika dan IPA atau MIPA, SMA wajib menyediakan minimal 3 mapel di kelompok ini. 3. Kelompok mapel IPS, SMA wajib menyediakan minimal 3 mapel di kelompok ini. 4. Kelompok mapel bahasa dan budaya dibuka sesuai sumber daya yang tersedia di SMA. 5. Kelompok mapel vokasi dan prakarya, capaian pembelajaran dan mapel vokasi dikembangkan SMA bersama dunia kerja dan sesuai dengan potensi atau kebutuhan sumber daya manusia di SMA. Sementara itu, capaian pembelajaran mapel prakarya dikembangkan pemerintah pusat. SMA dapat mengembangkan lebih lanjut capaian pembelajaran mapel prakarya sesuai potensi atau sumber daya di SMA. 6. Sekolah yang ditetapkan pemerintah sebagai sekolah keolahragaan dapat membuka kelompok mapel seni dan olahraga sesuai sumber daya di SMA. Mata pelajaran kelas 11 dan 12 sebagai berikut. Mata pelajaran umum, pendidikan agama atau kepercayaan dan budi pekerti sesuai keyakinan dan kepercayaan, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, sejarah, pilihan minimal 1, seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari, kelompok mata pelajaran, MIPA, fisika, kimia, biologi, informatika, matematika tingkat lanjut, IPS, sosiologi, ekonomi, geografi, antropologi, bahasa dan budaya, bahasa Indonesia tingkat lanjut, bahasa Inggris tingkat lanjut, bahasa Korea, bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Jerman, bahasa Prancis, vokasi dan prakarya, membatik, servis elektronik, desain grafis, dan lain-lain sesuai sumber daya tersedia. Muatan lokal. Sebelumnya, Nino mengatakan kurikulum prototipe tersebut sedang diterapkan secara terbatas di 2.500-an sekolah di seluruh Indonesia melalui program Sekolah Penggerak. Itulah informasi terkini hari ini. Untuk informasi terkini lainnya, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan. Bye-bye!